Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Mailani Abdurrahman, NIM 124. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Secara terminologis, prinsip berarti sesuatu dari mana sesuatu berasal. Sedang dalam bidang pendidikan, prinsip lazim diartikan kaidah yang menjiwai sesuatu. Jadi, prinsip pengembangan kurikulum berarti kaidah-kaidah yang menjiwai penyusunan dan pengembangan kurikulum. Di sini, prinsip pengembangan kurikulum dibagi menjadi dua. Yang pertama, prinsip umum pengembangan kurikulum, dan yang kedua, prinsip khusus pengembangan kurikulum. Yang pertama ada prinsip umum pengembangan kurikulum, di mana prinsip ini dibagi menjadi 5 prinsip. Yang pertama, prinsip relevansi, yang kedua, prinsip kontinuitas, yang ketiga, prinsip fleksibilitas, yang keempat, prinsip praktis atau efisien, dan yang kelima, prinsip efektivitas. Yang pertama, ada prinsip relevan. Di sini ada 3 prinsip relevan. Yang pertama, relevan dengan lingkungan hidup peserta didik, yang artinya bahwa kurikulum penetapan dan pengembangan kurikulum harus sesuai dengan lingkungan peserta didik. Kedua, relevan dengan perkembangan zaman baik yang sekarang maupun yang akan datang. Artinya bahwa pengembangan kurikulum harus sesuai dengan perkembangan zaman yang sedang berkembang. Ketiga, ada relevan dengan tuntutan pekerjaan. Artinya bahwa apa yang diajarkan dari sekolah harus mampu memenuhi dunia pekerjaan. Kedua, ada prinsip kontinuitas, di mana prinsip ini diartikan berkesinambungan, yang artinya bahwa harus dijaga keterkaitan dan kesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis pendidikan. Yang ketiga, ada prinsip fleksibilitas, di mana prinsip ini bersifat lentur, yang artinya bahwa kurikulum harus bisa melaksanakan dengan kondisi yang ada. Prinsip ini dibagi menjadi 2 sisi. Yang pertama, fleksibilitas bagi guru, dan yang kedua, fleksibilitas bagi siswa. Yang pertama ada fleksibilitas bagi guru, artinya kurikulum harus memberikan ruang gerak bagi guru untuk mengembangkan programnya dengan kondisi yang ada. Dan yang kedua ada fleksibilitas bagi siswa, di mana kurikulum harus menyediakan program dengan bakat dan minat siswa. Dan yang keempat ada prinsip praktis atau efisien, di mana prinsip ini mudah untuk ditempatkan di lapangan. Dan prinsip ini juga mengandung makna tidak mahal. Artinya kurikulum harus dilakukan secara efisien, tidak boros, dan sesuai dengan tingkat yang dimiliki. Dan yang terakhir ada prinsip efektivitas, di mana prinsip ini menunjukkan suatu pengertian bahwa kurikulum selalu berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua ada prinsip khusus pengembangan kurikulum. Di sini prinsip ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, prinsip yang berkenaan dengan isi pendidikan. Yang ketiga, prinsip yang berkenaan dengan proses belajar mengajar. Yang keempat, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan media dan alat pembelajaran. Dan yang kelima, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Yang pertama, ada prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan, di mana tujuan ini mencakup tujuan yang umum atau yang bersifat jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Yang kedua, prinsip yang berkenaan dengan isi pendidikan, di mana memilih isi pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang telah ditentukan dengan perencanaan kurikulum. Dan yang ketiga ada prinsip yang berkenaan dengan proses belajar mengajar, di mana proses ini harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, apakah metode atau teknik yang dilakukan sesuai dengan metode pembelajaran? Dan yang kedua, apakah metode atau teknik tersebut memberikan kegiatan yang bervariasi dan melayani perbedaan individual siswa? Yang keempat, ada prinsip yang berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran,
Di mana prinsip yang keempat ini meliputi alat atau media pembelajaran. Alat yang dibuat hendaknya memperhatikan bagaimana cara pembuatannya, siapa pembuatnya, dan berapa lama waktu pembuatannya. Dan yang terakhir ada prinsip yang berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian, di mana prinsip yang terakhir ini meliputi penyusunan alat penilaian, merencanakan penilaian, dan pengolahan hasil penilaian. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.